Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Ya sudah seringan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka Horas, balik akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah sekali. Oke pemirsa, aduh kita menggelikan ya mendengarkan statement dari ini ya Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP yang telah ditahan KPK akibat obstruction of justice ya. Tuduhannya, sangkaannya obstruction of justice. Terus ada juga videonya yang menuduh ya, menyatakan bahwa Jokowi lah dalang dibalik pelemahan undang-undang KPK ya, dengan adanya modal 3 juta dolar US dollar ya, berarti kalau kali 16.000 berarti berapa itu ya, 48 miliar ya, anggap aja dibulatkan 50 miliar untuk proyek revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 ya. Inilah membuat KPK sekarang tidak bertaring. KPK pilih kasih, pilih bulu ya. Inilah yang dulu diributkan, tetapi baru sekarang Hasto sesaat sebelum ditahan baru membuat video ini, video tersebut bahwa bukan PDIP lah sebagai inisiator revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 itu ya, yang memangkas ya, memasung kewenangan KPK. Kenapa nggak dari dulu bersuara ya? Rakyat dulu sudah berteriak pada kalian ya, ketika kalian calonkan Bobi Nasution dan Gibran Raka Buming Raka, ketika mencalonkan sebagai wali kota Medan si Bobi dan si Gibran ini wali kota Solo ya. Kenapa kok sekarang teriaknya seperti seolah-olah senjata untuk untuk transaksi barter begitu? Rakyat dulu sudah berteriak ya, bagaimana mungkin ya anaknya mantunya mencalonkan wali kota padahal bapaknya atau bapak mertuanya itu sedang menjadi presiden aktif. Kan kalau etika politik yang sehat, yang baik, ya tunggulah Joko Widodo seperti sekarang, presiden nonaktif baru mencalonkan gitu. Ya, harusnya PDIP lah kalau benar ya, yang paling keras menolak itu, karena kalian menggunakan label atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mana demokrasinya kalau etika politiknya nggak ada ya? Ditertawakan dunia kita. Ya, bapaknya presiden, anaknya nyalon. Udah wali kota, calon juga wakil presiden, kan ditertawakan. Ini kan kita negara dengan indeks demokrasi pasti makin turun. Ya. Indeks demokrasi Indonesia pasti makin turun. Bagaimana? Seperti itu, rakyat dulu udah berteriak, tapi kalian bela. Ya, kalau nggak salah itu Adiana Pitupulu dan lainnya itu kan pilihan rakyat, pilihan ini, ya, sebelum dipilih rakyat kan kalian pilih, kalian calonkan dari partai, harusnya kan kalian stop di situ. Gitu, inilah sekarang kasus buka-bukaan ya. Ya saya ya karena sudah terlambat sebenarnya, harusnya kalian ya Hasto membongkar ini ketika
itu ya inisiator Joko Widodo ini yang menggelontorkan 3 juta dolar uang rakyat pasti itu hanya untuk melemahkan KPK dalam rangka mengamankan anak dan mantunya ya. Kalau kita lihat 5 poin kontroversial dalam revisi Undang-Undang KPK, ya Undang-Undang tersebut nomor 30 tahun 2002 ya, nilai yang direvisi pada tahun 2019 yang lalu ya, independensinya KPK ya. Revisi Undang-Undang KPK mengatur kedudukan KPK yang berada pada cabang eksekutif ya. Jadi di ASN-kan semua itu orang-orang KPK itu. Jika disahkan KPK akan menjadi, sudah disahkan ya, KPK akan menjadi lembaga pemerintah. Meski dinyatakan KPK tetap independen dalam melakukan tugas dan kewenangannya, tetapi dengan status lembaga pemerintah, maka pegawai KPK akan berstatus ASN ya, sudah ASN sekarang. Sudah ditolak oleh rakyat saat itu demo juga. Kenapa kalian diam PDIP ya? Dan partai-partai lain, kalian bersekongkol. Inilah dampaknya sekarang kerusakan-kerusakan ini. Kenapa kalian nggak berani melawan Joko Widodo saat itu? Sekarang baru teriak-teriak kan? Nggak kalian hargai suara rakyat saat itu. Kalian gunakan buzzer ya. Buzzer dan buzzer. Revisi ini ada pada bagian penjelasan umum Undang-Undang KPK, yaitu 1. Poin kedua, Dewan Pengawas. Ya. Revisi Undang-Undang KPK memasukkan poin tentang pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas terdiri dari 5 orang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Presiden. Nah, ini lagi yang paling penting, ini izin penyadapan, yang poin 3. Ya, selama ini KPK bebas melakukan penyadapan terhadap terduga tindak pidana korupsi. Revisi Undang-Undang KPK mengatur bahwa KPK harus dapat izin tertulis. Ya, jadi bukan izin tak tertulis, izin tertulis. Dewan Pengawas KPK sebelum menyadap. Setelah dapat izin, KPK dapat melakukan penyadapan maksimal selama 3 bulan sejak izin diberikan ya. Sudah minta izin tertulis oleh Dewan Pengawas ya, kepada Dewan Pengawas KPK, itu pun izin itu harus maksimal 3 bulan sejak izin diberikan. Jadi dibatasi juga ya waktunya. Pasal 12D menyebutkan penyadapan bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan korupsi. Poin keempat, kewenangan terkait SP3. Revisi Undang-Undang KPK juga mengatur soal kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. SP3 diterbitkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu setahun. Hal itu diatur dalam pasal 40 yang berbunyi pasal 40 ayat 1, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama setahun. Ini kok cuma 1 tahun ya kan? Banyak juga kasus-kasus rumit yang seharusnya tidak dibatasi 1 tahun ya. Inilah ya, kalau udah 1 tahun misalnya ada pejabat, menteri atau apa ya, bisa bebas dia langsung terbit SP3 ya. Bisa jadi mungkin si menteri atau pejabat lainnya itu licin, mencuci uangnya ke misalnya ke Pandora Papers atau Panama Papers ya kan. Butuh setiap kasus itu kan memiliki kompleksitas tersendiri ya. Ini kacau. Asal penyelidikan dan penyidikan. Pembentukan Dewan Pengawas KPK berjumlah 5 orang yang bertugas mengawasi KPK. Dalam Undang-Undang KPK saat ini tidak ditegaskan bahwa penyidik KPK harus dari Kepolisian RI, sementara revisi Undang-Undang pasal 43 menyebutkan penyidik harus dari Polri. Nah, ini juga ya, membatasi KPK merekrut penyidik harus dari Polri. Ini juga memasung kewenangan KPK ya. Inilah ya, pembuatan undang-undang atau revisi undang-undang bukan untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi kepentingan dari orang-orang penguasa-penguasa tersebut. Ya, dalam hal ini ya Joko Widodo ya, seperti diungkapkan oleh Hasto tadi, untuk kepentingan mengamankan mantu Bobi Nasution dan anaknya ya Gibran Raka Buming Raka, supaya bisa tidak masuk menyadap si KPK ini
ya, supaya harus izin Dewan Pengawas juga, dan harus tertulis, dan setelah tertulis itu pun harus dibatasi waktu 3 bulan, izin penyadapan maksimal selama 3 bulan. Jadi inilah pertanyaannya sekarang, apakah tidak ada keinginan para anggota DPR ini mengembalikan undang-undang KPK seperti semula, dilakukan revisi lagi? Ya, kalau kalian memang, ya, Pak Presiden Prabowo Subianto memang pro penegakan hukum seperti dalam salah satu poin astacitanya, ya, penegakan hukum, reformasi hukum, ya kembalikan lagi. Kan kalau sudah direvisi kan bisa direvisi ulang, buatan manusia, apa rupanya, ya? Ya kalau memang untuk penegakan hukum, ya harus direvisi ulang, malah diperkuat gitu loh KPK itu. Jangan KPK dipakai untuk seperti ini, dilemahkan untuk melindungi keluarga elit-elit bangsa ini, ya, elit-elit orang yang merasa tidak bisa disentuh hukum, tidak boleh disentuh hukum. Ya. Ya aduh, parah ya. Inilah Joko Widodo, ya, kita harus akui penegakan hukum zaman Joko Widodo ini sangat hancur sehancur-hancurnya. Ya sangat layak kalau dia dilabel pemimpin terkorup versi OCCRP, ya. Saya pun setuju itu, ya. Sangat setuju. Ya, kasus Vina Cirebon zaman Joko Widodo 2016. Rekayasa video CCTV Kapoldanya Tito Karnavian 2016, Joko Widodo juga. Kanjuruhan juga zaman Joko Widodo. Pembantaian 6 Laskar FPI juga zaman Joko Widodo. Jadi penegakan hukum di zaman Joko Widodo ini sangat hancur, sehancur-hancurnya. Itulah yang membuat kepolisian Indonesia tahun 2023 versi Indeks Mundi itu terkorup se-Asia Tenggara, ya. Jadi harusnya Joko Widodo ya harus siap, ya. Ya harusnya KPK berani juga, ya, dalam konteks ini, ya, KPK harus berani memanggil lah, memeriksa Joko Widodo. Kenapa? Ya kan dia sudah jadi warga biasa juga gitu. Ya jangan hukum itu hanya diterapkan ke beberapa orang gitu loh. Kepada Joko Widodo juga dan keluarganya harus bisa diterapkan hukum itu. Kita malu lah sama Republik Korea Selatan aja berani, presiden aktif aja berani diambil oleh penyidiknya gitu loh. Karena mereka berpegang pada kebenaran, berpegang pada kepentingan rakyat gitu. Kan sudah ada ini statementnya Hasto Kristianto, $3 juta loh. Ada seorang menteri katanya mengatakan membutuhkan biaya $3 juta untuk revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, ya, Undang-Undang KPK untuk direvisikan. Ini sudah ada statement, tinggal dikonfrontasi, ya. Terus periksa juga orang-orang anggota-anggota DPR yang menerima itu $3 juta itu, gitu loh. Masa untuk revisi aja butuh hampir 50 miliar, kan? Revisinya pun bukan untuk memperkuat KPK, malah untuk melemahkan. Ya kalau anggota-anggota DPR sekarang yang terpilih itu memang bekerja, ya, yang seharusnya bekerja untuk rakyat karena digaji oleh rakyat, ya balikkan ini undang-undang KPK ini seperti semula dan bahkan diperkuat, gitu loh. Diperkuat untuk apa? Supaya uang rakyat itu tidak sia-sia. Ya, Indonesia kan sedang bangkrut ini. Harus membayar bunga dan pokok utang itu 1.353 triliun yang jatuh tempo 2025 ini. Harusnya kan lebih, penegakan hukum ini harus lebih kuat untuk mengawal uang rakyat supaya jangan utang lagi, ya. Banyak sekali yang bisa dipakai oleh KPK untuk memanggil Joko Widodo dan keluarganya, ya. Kenapa kita mesti mengkultuskan orang atau takut? Takutlah kepada rakyat, takutlah kalian bahwa kalian akan mati juga suatu waktu, ya. Ngapain takut sama Joko Widodo atau presiden aktif sekalipun? Itu kan memang kebetulan sekarang Prabowo Subianto diangkat rakyat jadi presiden, gitu. Joko Widodo juga 10 tahun diangkat jadi presiden. Kalau sudah, apalagi kalau sudah tidak menjabat lagi warga biasa, apa rupanya? Ya, aduh. Kita jadi terkenal jadi negara pengecut ini, ya. Korea Selatan ketawa lah sama kita, ya. Ya, Malaysia Perdana Menteri
aktif atau nonaktif sudah pensiun ya, itu bisa ya menangkap, bukan hanya memeriksa, menangkap itu Perdana Menterinya. Indonesia ini jadi dikenal sebagai bangsa pengecut, bangsa pengecut. Ya rakyatnya banyak berani, cuma yang terpilih ini jadi di atas-atas ini yang pengecut banyak ya, yang KPK segala macam, Jaksa Agung ini pengecut semua. Ya. Dia menghamba pada jabatan dia itu, bukan menghamba pada kepentingan rakyat. Kalau memang resiko kau ya untuk kepentingan rakyat, resikonya jabatanmu biarkan saja lah, toh juga mati sih. Ya. Untuk apa jabatan-jabatan itu? Nggak ada gunanya juga. Memang kalau sudah di batu nisan ini mantan ketua KPK periode ini, nggak ngaruh juga. Orang lewat aja. Tetapi kalau Anda bekerja demi rakyat, ya mungkin orang lain akan warisan Anda akan diikuti oleh generasi muda yang akan datang. Ya. Nah, kasus DJKA ya, korupsi di Direktorat Jenderal Keretaapian DJKA, itu kan menyebut nama mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ya. Ternyata ya mereka yang terdakwa itu mengatakan ya, Budi Karya Sumadi ini pada 2019 memberikan tugas khusus kepada Jamrides, yang saat itu Direktur Prasarana Kementerian Perhubungan, untuk mengumpulkan uang sekitar 5,5 miliar untuk kebutuhan pemilihan presiden Pilpres 2019. Ya, ini juga nggak dipanggil. Harusnya di sini kan harus dipanggil juga Joko Widodo. Mana boleh pemilihan presiden pakai uang korupsi, gitu loh, biaya Pilpres. Uang rakyat dipakai untuk Pilpres, ya, dipalak-palak apanya. Mungli lah istilahnya ya. OTT tahun 2023, kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan rel di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Ini kenapa nggak ditangkap ini KPK? Coba. Ya. Kenapa nggak ditangkap? Atau Kejaksaan Agung atau KPK? Sampai saat ini lolos ini. Ya. Harusnya kan Joko Widodo juga sekarang, apalagi sudah rakyat biasa, warga biasa. Janganlah kita mengkultuskan. Kalau memang dia salah, ya salah di depan hukum. Kan nggak ada hukum itu syaratnya kalau dia presiden atau mantan presiden, apalagi keluarganya jangan disentuh. Kalau memang itu yang berlaku, undang-undang kita, buat aja pasal eksplisit. Ya, pasal tertentu, jangan sentuh keluarga presiden, mantan presiden, anaknya, mantunya, putrinya kan. Ini kan harusnya sudah bukti, Kak. Orang bilang, mana buktinya? Ini loh, ini di persidangan ini disebutkan nama Budi Karya Sumadi, dan untuk kebutuhan pemilihan presiden, gitu loh. Mana taringnya? Ya, sudah sangat jelas loh. Parah ya. Ini juga ya untuk ini Windu Aji Sutanto, ini juga tim ses Joko Widodo pun nggak tersentuh oleh hukum di Indonesia ini. Ya, padahal dia menerima 75 miliar. Ya, ini tim sesnya Joko Widodo, Pilpres 2014, 75 miliar. Ya, dana uang suap untuk kasus BTS 4G yang merugikan negara atau rakyat, yang merugikan rakyat sebenarnya itu. Negara terlalu abstrak. 8 triliun. Ya, jangankan keluarga Joko Widodo. Tim sesnya aja nggak tersentuh nih, 75 miliar uang rakyat nih. Untuk apa? Untuk memaklari kasus ini, menghentikan penyidikan dan penyelidikan di Kejaksaan Agung. Ya, Sugiono, Dito Aryo Tejo juga menerima 70 miliar sampai sekarang masih aman sebagai Menteri Luar Negeri. Jadi inilah hukum di Indonesia ini ya. Kalau dipakainya hanya keras kepada orang yang mengkritik berseberangan atau apa, ya kita akan menjadi negara bobrok, ya, penegakan hukum yang bobrok, maka akan relevanlah prediksi atau ramalan yang dikutip oleh Prabowo Subianto tahun 2019 yang lalu ya, bahwa Indonesia dalam kajian ahli-ahli intelligence dunia dalam bentuk novel itu, Indonesia tidak akan ada lagi tahun 2030. Alias bubar 2030. Ya inilah indikasi yang sangat kuat. Penegakan hukum sudah dilemahkan, KPK-nya nggak mau diperbaiki, direvisi ulang gitu loh anggota DPR itu.
sekarang itu, Komisi 3 terutama. Ya balikkan lagi ke semula, dan bahkan diperkuat. Kalau enggak ya penegakan hukum kayak gini. Ya. Penyidik juga harus dari polisi. Memangnya nggak bisa orang biasa dilatih misalnya dengan logika tinggi. Anak-anak sains dan teknologi juga bisa. Ya. Untuk menyidik itu kenapa harus kepolisian? Dibatasi. Penyidik KPK adalah dari kepolisian. Kan bisa anak-anak engineering sains yang punya logika tinggi, logika matematika tinggi itu bisa dilatih sebagai penyidik setahun gitu. Kan apa rupanya? Ya, memangnya susah apa? Ya. Yang ada malah merekayasa kasus kok. Seperti Muhammad Nur Al-Azhar, kasus Jessica Wongso, malah penipu itu. Mengotak-atik pakai software gratisan, e-Redshop dan Freemake. Apa rupanya hebatnya dia? Ya. Nah, ini dalam keputusan kan. Ya, Windy nih. Saksi Asep Priyatna mengetahui bahwa Windy pernah mengantarkan koper yang berisikan uang kepada Nistra. Nah, itu kepada Nistra. Inilah kepada siapa ini? Si Sugiono yang sekarang menteri. Ini juga menteri luar negeri aman aja. Nah, mungkin orang dekatnya Prabowo ya. Harusnya kalau Prabowo benar-benar penegakan hukum yang tegas, bersih. Itu seperti gayanya di panggung itu, harusnya ini ya ditangkap lah, itu diperiksa minimal. Ya, ini dalam keputusan loh disebutkan ini. Keputusannya siapa? Salah satu terdakwa korupsi BTS Orji. Banyak sekali yang bisa dipakai untuk memanggil Joko Widodo dan keluarganya kan. Indikasinya sangat kuat ini. Luhut geram, rakyat RI hanya terima separuh dari bansos 500 triliun. Kemana 250 triliun? Panggillah Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Terus Sri Mulyani. Ya. Kenapa itu enggak enak kali, entang kali ya. Separuh dari 500 triliun, 250 triliun per tahun uang rakyat sia-sia. Ini juga Rocky Gerung panggil. Ya. Bahwa pada Rocky Gerung, Gibran ini mengaku menteri-menteri setor uang ke Gibran tiap Sabtu, gitu loh. Ini kan layak dipanggil, masa harus ada yang ngelapor? Ya, harus cari sendirilah kalian punya alat sadap, bisa bekerja dengan PPATK dan lainnya. Kalau rakyat kan nggak punya kewenangan. Kalau saya jadi diangkat ketua KPK ya saya periksa itu, nggak mau tahu biar aja saya mati. Susah kali, gini-gini aja hidup. Ya, tetapi kan kita memberikan teladan kepada generasi muda. Ya harus beranilah. Sudah diangkat, Anda diangkat sebagai komisioner KPK, ya harus siap mati lah. Harusnya. Kalau belum siap mati ya mundur aja dulu. Biarkan orang lain yang maju. Ini juga anaknya Joko Widodo. 280 miliar ini total. Beli saham perusahaan, layak nggak? Dari mana uangnya ini? Periksa PPATK coba. Ini uangnya Kaisang ini. Dari mana 280 miliar ini? Beli saham Persis Solo, saham PT Panca Mitra Multi Perdana, Bali United, masing-masing 90-an miliar nih, 280 miliar lebih. Terus ini juga di pengadilan juga, ya. Kahiyang Ayu, ini putrinya Joko Widodo, disebutkan ini oleh terdakwa Abdul Ghani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara. Ya. Istilah Blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang, tapi bukan untuk Bobi Nasution, melainkan untuk istrinya Kahiyang Ayu, yang merupakan Presiden Presiden Joko Widodo. Kan banyak sekali yang bisa membuat Joko Widodo dipanggil minimum. Terus kalian verifikasi ya. Terutama uangnya Kaisang ini dari mana uangnya beli ini gitu loh. Coba kalian telusuri PPATK itu dan KPK. Beranilah demi rakyat. Kalau nggak berani ya mundur aja lah biar kita-kita yang maju Ngapain kalian digaji rakyat kalian? Rekrut aja Komisi 1 DPR, anak-anak muda yang siap mati demi rakyat. Daripada yang ada sekarang milih-milih. Ya. Tadi pernyataan Hasto Kristianto itu $3 juta ya untuk revisi undang-undang KPK.
alias pelemahan KPK itu juga perlu ditelusuri. Belum lagi uangnya Kaesang ini, belum lagi pengakuan Luhut Binsar Panjaitan, separuh dari 500 triliun bansos itu entah kemana. Ya, belum lagi Kahiyang Ayu nih, dan lainnya, belum lagi Rocky Gerung. Ya, pengakuan Gibran itu menteri-menteri setor tiap Sabtu. Ini kan sudah KKN ini. Korupsi ya. Sama lah itu KKN korupsi. Kenapa nggak kalian panggil, proaktif lah demi rakyat? Kalau nggak ya udahlah, penegakan hukum gini-gini aja dan Indonesia bakal bubar 2030. Makin relevan, semakin menuju ke arah sana ini. Apalagi kalau kita punya presiden yang cuma omong-omong ya, ganasnya di podium, implementasi ya kita lihat sampai 120 hari nggak ada apa-apa. Nasib punya presiden begini. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.